Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas untuk memulai doa terlebih dahulu. Doa untuk mulai pelajaran, doa dalam hati mulai. Selesai. Yang tidak hadir hari ini siapa saja? Alia, Anurizal, Nabil. Alia, kenapa Alia? Sakit. Rijal, Sakit. sama Nabil, Sakit juga. sakit juga. Bahasa nasional kita itu bahasa Indonesia. Kalau kita tidak mencintai pelajaran bahasa Indonesia, maka kita tidak berjiwa nasional, ya. Coba, materi apa yang minggu lalu pernah kita pelajari? Oke, Silvana, belajar tentang apa? Materi minggu lalu mengidentifikasi dan menyimpulkan teks prosedur. Mengidentifikasi teks prosedur tentang cara memainkan, menggunakan, membuat, dan melakukan. Oke, ini adalah kompetensi dasar kita akan pelajari, yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan, Teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat. ya. Struktur, menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur, ya. It's like a Polaroid love 사랑 촌스러운 그 감정 근데 내 가슴이 뛰어 왜 이래 왜 사랑에 목매는 건지 어차피 뻔한 감정이잖아 Siap? Hitungan 1, 2, 3 sambil bernyanyi sambil bergerak. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Bapak sudah kirimkan pretest untuk kalian. Tolong kerjakan selama 5 menit. Dimulai dari sekarang. Silakan. Ada yang mau bertanya tentang video yang sudah ditonton oleh kalian? Boleh. Bagaimana? Apa kaitannya video membuat mie instan dengan pembelajaran hari ini? Oke, terima kasih. Apa kaitannya video yang kita tonton dengan pembelajaran hari ini? Ada yang menjawab? Oke. Mungkin kita akan belajar materi tentang gimana langkah membuat mie instan. Bapak sudah menyampaikan di minggu yang lalu. Sudah dibagi kelompoknya? Sudah berkumpul dengan kelompoknya? Kelompok Silvana kelompok berapa? 1. Kelompok 1. Pak, lagi bertanya. Ya. Untuk potongan ini nanti kita pisahkan dulu mulai dari struktur dan bagiannya atau bagaimana? Ya. Untuk potongan-potongan yang sudah kalian bongkar ini, di situ ada kartonnya, ini karton, ini ada potongan-potongan. Kalian coba pisahkan berdasarkan struktur dan bagian-bagiannya. Kalian bisa baca materinya di buku paket serta di bahan ajar yang sudah Bapak berikan. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Di kelompok lain? Ya, ada kedua. Kalau sudah dipisahkan, pastikan bagian-bagiannya berurutan terlebih dahulu. Baru nanti kita bisa menyelesaikannya dengan rapi karton yang sudah kalian tempel dulu. Ya. Kelompok 3. Untuk mengatur potongan ini, boleh bebas posisinya, yang penting kalian mengerti. Mulai dari struktur awal sampai struktur akhir. Ya. Bebas tapi takut. Ya, berani.
1 ukuran berat, 2 double tip, 3 pensil, 4 jari, 5 gunting, 6 kartu berat. Yang selanjutnya langkah yang pertama, Anda menggaris dan pensil untuk mengukur besarnya lubang yang harus dibuat pada lubang itu. Bila proses pengukuran selesai, tulislah dengan menggunakan cutter atau gunting. Selanjutnya, sekarang bagi semua permukaan uang kardus dengan double tip, nasibkan sisi dari kotak 3 ini 3 double tip, yaitu pada bagian bawah, tengah, dan bagian atas. Yang ketiga, persiapkan bahan-bahan untuk membuat jadi dari bahan koran bekas. Yang keempat, gulung koran bekas dengan menyerupai sapu lidi. Lem bagian ujung agar tidak terkeras. Potonglah gulungan kertas tadi sesuai dengan ukuran tinggi dan beban dari kapis yang akan dipakai. Selanjutnya, tempelkan potongan-potongan gulungan kertas tadi di semua permukaan kardus yang sudah diberi double tip agar tampak lebih menarik. Penempelan gulungan kertas harus dilakukan dengan berbagai macam variasi. Misalnya satu sisi dipasang diagonal dan sisi lain dipasang secara vertikal. Tempat di sebelah koran merupakan salah satu kerajinan tangan yang sangat populer di masyarakat karena terbuat dari koran. Karena terbuat dari koran yang notabene adalah barang bekas. Kegiatan membuat tempat tisu dari koran ini sangat mudah. Dengan membuat tempat tisu dari koran bekas berarti Anda berkontribusi secara langsung terhadap kebersihan lingkungan. Proses pembuatan tempat tisu dari koran bekas sudah selesai. Yang terakhir penutupan. Proses pembuatan tempat tisu dari koran tidak kesulitan. Selain karena kita gunakan benang, ini juga bisa kita jual. Oke. Kalian sudah menyimak dan memperhatikan presentasi kelompok pertama. Bapak minta satu atau dua kelompok tolong berikan komentar atau saran dari hasil kerja kelompok pertama. Siapa yang akan memberi saran atau komentar? Ninda, oke, kelompok pertama silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ninda. Izin memberikan saran untuk kelompok 1. Menurut saya, agar teks tersebut dapat dipahami, posisi struktur tidak disimpan secara berantakan. Terima kasih. Oke. Saran dari kelompok 3 adalah susunan struktur jangan disimpan secara berantakan. Kita masih lihat strukturnya masih berantakan, tujuan ada dalam kolom judul. Ya, artinya tujuan itu di bawah kolom judul. Terus ya. Silakan. Ada lagi? Tidak ada? Boleh ditutup kelompok pertama. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas tidak berani paman dulu. Oke, ya. Kelompok pertama. Kita lanjut untuk berikutnya. Kelompok kedua. Berikan tepuk tangan untuk penampilan kelompok pertama. Setiap presentasi kelompok pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Tapi Bapak lihat dari cara menelaah berdiskusi kalian di setiap kelompok, Bapak curi jempol, luar biasa kerjasamanya, diskusinya bagus. Caranya dalam menyelesaikan permasalahan juga baik, sesuai dengan petunjuk kerjanya. Cuman ada yang lebih baik dari kelompok kalian ya. Tapi semuanya alhamdulillah luar biasa penampilannya, mulai dari presentasi dan diskusi bagus semuanya ya. Kira-kira terdengar enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam kondisi baik-baik saja ya. Oh iya, pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai struktur teks prosedur dengan kompetensi dasar 3.6, menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, atau cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada kompetensi ini yaitu yang pertama, kalian mampu memahami struktur teks prosedur dan ciri bagiannya. Yang kedua, kalian mampu memahami penggunaan bahasa pada teks prosedur. Yang ketiga, kalian mampu menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca. Baiklah, langsung saja kita bahas materi hari ini. Yang pertama, ada struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur dibagi menjadi 4. Ada tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, dan penutup atau simpulan. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, ada tujuan. Berisi hal yang ingin dilakukan. Tujuan teks prosedur disesuaikan dengan teksnya. Bisa untuk menggunakan suatu alat, membuat makanan, kerajinan, atau melakukan sesuatu. Contoh, bubur ini merupakan menu sarapan super sehat dan kaya serat. Penambahan singkong dan ubi ungu selain untuk memperkaya warna dan gizinya, juga membuat tekstur bubur beras merah ini lebih pulen. Selanjutnya ada alat dan bahan. Teks prosedur ini berisikan segala alat dan bahan yang diperlukan. Perlu diingat, tidak semua jenis teks prosedur memerlukan alat dan bahan. Misalnya, teks prosedur cara memainkan dan teks prosedur cara melakukan sesuatu. Alat berkaitan dengan benda yang tidak akan habis atau berkurang. Misalnya, seperti wajan, spatula, pisau, wadah. Itu merupakan alat yang tidak akan habis. Sedangkan kalau bahan merupakan sesuatu yang akan berkurang atau habis dipakai. Misalnya 5 liter air, 2 siung bawang merah, dan sebagainya.
Di sini ada contoh alat dan bahan. Alat, ada wajan, spatula, pisau, wadah, mangkuk. Dan bahannya ada 400 gram nasi merah, 200 gram singkong, 200 gram ubi ungu, 2 batang serai, dan 1 liter air. Selanjutnya ada langkah-langkah, berisi urutan langkah secara rinci dan bertahap atau berurutan. Hal ini bertujuan untuk membuat suatu kejadian menjadi runtut, sehingga tujuan teks prosedur dapat tercapai. Di sini ada contoh. Yang pertama, cuci 200 gram singkong dan ubi ungu, lalu dikupas, dicuci, dan kemudian dipotong dadu. Geprek 2 batang serai, petik daun 1 ikat kangkung dan bayam, kemudian cuci hingga bersih. Pipil 1 buah jagung manis, didihkan air, lalu masukkan secara berurutan nasi merah, singkong, dan ubi ungu yang sudah dipotong dadu, jagung yang sudah dipipil, dan serai yang sudah digeprek. Aduk sampai bubur mengental. Tambahkan kangkung dan bayam yang sudah dibersihkan, aduk beberapa saat, jangan sampai larut layu. Dan terakhir, angkat dan hidangkan selagi panas yang ditemani kerupuk. Dan yang terakhir, ada penutup atau simpulan, berisi berupa simpulan dari suatu teks prosedur yang sudah dilakukan. Bagian ini biasanya berisi harapan atau manfaat yang didapat jika langkah-langkah pada teks prosedur dilakukan dengan baik. Bagian ini bersifat pilihan atau tidak wajib. Tidak wajib ada di dalam teks prosedur. Contoh, pembuatan buburnya cukup mudah, murah, dan sekaligus sehat. Sarapan sehat dengan menu makanan tradisional yang telah dikreasikan. Selamat mencoba! Kita lanjutkan untuk melaksanakan post test pada gawai yang sudah kalian siapkan tadi. Ya, silakan buka kembali handphonenya, buka ulang, lalu silakan kerjakan soal post test selama 5 menit. Setelah itu kirimkan. Silakan boleh mulai. Hari ini akan memberikan hadiah untuk kelompok terbaik. Tapi hadiahnya mungkin tidak seberapa. Sudah siapkan hadiah untuk kelompok terbaik. Satu. Kelompok mana yang terbaik? Di sesi terakhir ini, Bapak ingin membuat refleksi terhadap pembelajaran teks prosedur. Siapa yang bisa menyampaikan materi apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Silakan ajukan tangan. Oke, kelompok 5. Struktur teks prosedur. 1. Tujuan. 2. Alat dan bahan. Ya. 3. Langkah. 4. Penutup. Bagus. Berikan tepuk tangan untuk kita. Ada lagi materi yang sudah disampaikan hari ini? Kita akan bertemu kembali di minggu depan. Materinya itu kita akan belajar tentang menulis teks prosedur sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan menggunakan aplikasi Canva. Ada yang tahu aplikasi Canva? Tahu, bagus. Salah satu yang kalian sudah buat ini adalah hasil dari aplikasi Canva. Namanya infografis. Nanti kalian akan membuat desain seperti ini. Desainnya infografis, ya. Untuk pembelajaran hari ini bagaimana, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 6. Silakan kita tutup pembelajaran kita hari ini oleh ketua kelas dengan cara bersama-sama. Silakan ketua kelas berlangsung. Ketua kelas. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Bapak, apa yang disampaikan mungkin kurang, lebihnya pada kekurangannya nanti kalian bisa pelajari lagi melalui media sosial dan mengenai materi-materi yang ada di dalamnya. Cukup sekian dari Bapak, kemudian nanti